Pemirsa PDIP masih terus berupaya untuk memilih calon pendamping yang pas untuk Ganjar Pranowo. Berbagai rayuan dilontarkan PDIP tidak hanya kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY saja, namun kini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang masuk radar bacawa pres Ganjar. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh PDIP dengan secara terbuka menggoda elit parpol di luar koalisinya? Bagaimana juga dengan teman koalisi PDIP P3 yang mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Ganjar? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, politisi senior PDIP Nusyirwan Sujono, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Caniago. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Nusyirwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas ya, oke. Saya sebut satu persatu kalau begitu. Di situ ada Pak Nurdin, ada Pak Nusyirwan, dan juga Bang Pangi. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin ke Pak Nurdin Halid terlebih dahulu untuk menanggapi nama Ridwan Kamil disebut dalam pantun Sekjen PDIP sebagai bakal cawapresnya Ganjar. Apakah tergoda dengan pantun politik tersebut? Di dalam proses demokrasi yang sedang intensitasnya sangat tinggi saat ini berkaitan dengan tahun politik, berkaitan dengan pilpres dan pileg, goda menggoda, rayu merayu, lobi melobi, itulah bagian sebagai sebuah proses politik yang biasa saja. Jadi tentu saya mengucapkan sebagai wakil ketua Golkar terima kasih kepada PDIP apabila ada kader Golkar yang digoda, dirayu, diharapkan menjadi pasangan Mas Ganjar. Tetapi Partai Golkar tetap taat asas bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan sedikit pun. Keputusan organisasi telah menetapkan dan mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu, karena beliau posisinya masih Pak Erlangga calon presiden, maka itulah yang terus sekarang dilakukan lobby-lobby politik dengan partai-partai yang belum ada koalisi karena Partai Golkar belum memenuhi syarat untuk mengusung satu calon presiden. Oleh karena itu sekarang kita sangat intens, semua fungsional tugas untuk bergerak cepat dan dinamis melobi Partai Amanat Nasional, melobi PKB, melobi Gerindra untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Alternatifnya adalah calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi itu ada pada Pak Erlangga. Tapi kita berterima kasih kepada sahabat kita PDIP yang telah menyampaikan sekalipun itu pantun ya. Tapi kalau pantun menurut saya itu kan sebuah bagian daripada sebuah prolog suatu penyampaian informasi. Menurut saya itu hanya hiburan saja. Hanya hiburan saja, jadi tidak dianggap serius. Jadi dianggap bukan tawaran yang serius. Maksimal. Tapi berterima kasih, kita berterima kasih sekalipun disesuaikan sama pantun. Kang Emil itu adalah kader Golkar dan wakil ketua umum Partai Golkar. Kalau dilirik oleh PDIP tentu kita berterima kasih. Tapi Kang Emil juga adalah seorang sosok kader yang sangat taat asas, menyerahkan kepada partai dan partai tetap pada keputusannya yaitu Pak Erlangga sebagai capres minimal jadi cawapres. Begitu Mbak Fani. Baik, Pak Nusyirwan silahkan ditanggapi. Ini sebenarnya ajakan serius atau bagaimana kita memaknai pantun dari Pak Hasto itu? Ya ke pantun Pak Hasto ya karena diucapkan tentu pantun itu benar adanya karena dipantunkan. Tapi jangan salah bahwa nama-nama seperti Pak Ridwan Kamil itu kan seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan juga bahwa itu merupakan nama-nama yang memang masuk di dalam penilaian kami dan itu bagian dari beberapa alternatif dan kemungkinan-kemungkinan yang akan mendampingi Mas Ganjar kelak. Jadi tidak adalah kami tidak punya karakter untuk mengganggu atau katakanlah tanpa menghormati proses politik yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman atau katakanlah keputusan-keputusan institusi partai yang sudah menetapkan atau katakanlah dengan kebijakan keputusan berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden. Itu kami sangat menghormati dan kami tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengganggu atau katakanlah menggoyang dan sebagainya, apapun narasinya, mohon maaf itu bukan karakter kami.
Bukan karakter PDIP ya, tapi mengapa kemudian dilontarkan secara terbuka, seakan-akan menggoda elit parpol di luar koalisinya dengan rayuan sebagai bakal cawapres? Ya itu kan Mbak yang menyampaikan itu sebuah rayuan, tapi tidaklah. Kami tidak Bukan merayu, rayuan, ya? Masa ia menjadi wakil presiden sifatnya rayu-merayu, tidak. Jadi itu di dalam forum yang sifatnya juga terbuka, penyampaian hal-hal memang pada kondisi seperti ini tidak bisa dipungkiri. Setiap ucapan apapun yang disampaikan itu tentu akhirnya dimaknai dengan sikap politik. Tapi tidak, dan perlu kami juga sampaikan sama juga dengan Pak Erlangga, kemudian juga Ridwan Kamil, atau katakanlah nama-nama yang lain yang sudah banyak muncul, itu memang merupakan bagian yang kita lakukan, PDI Perjuangan lakukan evaluasi, lakukan perhitungan-perhitungan, dan itu semua nanti Ibu Megawati yang akan mengambil keputusannya kelak. Bukan wilayah kami untuk mengarahkan atau katakanlah memberikan justifikasi. Demikian. Oke, baik, saya beralih ke Bang Panggi kalau begitu untuk menganalisa. Kalau kita bicara soal kalkulasi politiknya, artinya kita melihat ya paling tidak sosok Ridwan Kamil ini kalau berdasarkan survei ya, survei atau pilihan masyarakat, termasuk cawapres yang diunggulkan begitu. Ada nama Ridwan Kamil, kemudian juga ada Erick Thohir dan ada beberapa nama lainnya begitu. Kalau melihat dari kalkulasi politiknya, wajarkah kemudian kalau kemudian ada upaya untuk menggoda Ridwan Kamil atau seperti apa? Dan mengapa begitu terbuka? Sebelumnya ada AHY, sekarang Ridwan Kamil. Bagaimana analisa Anda? Iya Mbak Kania, bagaimanapun ya, posisi cawapres ini adalah kunci kemenangan pada Pilpres kali ini karena sangat kompetitif, salib menyalip elektabilitas capres ini sehingga tidak ada yang cukup leading. Ini membuat ada keputusan untuk melakukan itu. Yang kedua Mbak Kania, soal Erick Thohir yang cukup unggul atau soal Ridwan Kamil kemudian dilirik, ini wajar sih menurut saya. Tetapi ini tidak akan pernah terjadi, ini hanya sebatas gimmick politik sebelum ada titik persamaan kepentingan. Titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana kemudian ada likability, acceptability dari Ibu Mega sebagai pemilik saham total 100%. Bahwa ada yang ada di kantong beliau itu adalah paket capres dan cawapres. Nah, sejauh mana kemampuan, apakah namanya di sini adalah Sandi atau Ridwan Kamil atau Pak Erick Thohir atau yang lain-lain, itu diterima oleh Ibu Mega. Jadi kalau misalnya sepanjang tidak ada persamaan kepentingan, kepastian itu, bahwa posisi cawapres itu tidak ada kepastian, maka harapan misalnya PDIP kan sangat berharap sekali bagaimana Golkar bergabung ke PDIP. Kemudian PDIP juga ketok pintu yang icebreaker-nya itu 20 tahun ketok pintu terhadap Demokrat supaya Demokrat bisa juga bergabung, termasuk PKB. Tapi menurut saya keinginan PDIP hanya ingin dua partai bergabung lagi. Itu PKB itu sangat menjadi big bond ya, itu menjadi kunci karena itu ada kekuatan penuh, itu akan menambah kekuatan PDIP. Yang kedua adalah Golkar. Dua partai ini diharapkan, tapi jangan, menurut saya rayuan maut ini, rayuan Pulau Kelapanya PDIP ini tidak akan pernah berhasil sepanjang mereka memberikan ada titik persamaan kepentingan yang ingin mereka. Sepanjang karpet merah itu belum diberikan, yaitu posisi cawapres, karena Caimin ngotot dengan cawapresnya, kemudian Erlangga 2 kali tiket dirobek, tidak mau lagi, Golkar tidak maju karena memahami bagaimana mazhab kemenangan pemilu kalender serentak. Nah, begitu juga dengan Demokrat. Nah, kalau Demokrat juga tidak ada karpet merah dipastikan sebagai cawapres, juga menurut saya akan deadlock gitu. Jadi nggak akan ada mimpi, tidak akan terwujud. Ini hanya posisi cawapres. Nah, sementara memang kita nggak bisa memahami ya bagaimana luar biasa Ibu Mega sebagai veto player, sebagai kingmaker, dia sangat menentukan. Berbeda dengan koalisi perubahan atau koalisi mungkin yang lain, itu kan tidak equal, tidak setara. Bahwa sahamnya itu tidak 100%. Bahkan PDIP sendiri, Ibu Mega, itu jangan-jangan katanya begitu, bahwa saham itu Pak Jokowi pun tidak bisa menyodorkan cawapres. Gitu. Karena itu adalah hak prerogatif, hak veto player, hak dari saham 100% Bu Mega. Nah, bagaimana kemungkinan, keberanian, kemampuan cawapres-cawapres yang potensial, jangan-jangan ini hanya gimmick. Misalnya cawapres di modal, ada 4 modal variabel indikator, bahwa elektabilitas,
yang kedua adalah bawa partai politik, yang ketiga adalah bantalan logistik, kemudian keempat adalah preferensi elit. Nah, menurut saya ini bisa saja bisa jadi gimmick politik, tidak menjadi penentu sepanjang Ibu Mega belum mengunci siapa namanya. Ini yang menarik menurut saya. Ini akan membuat ada PDIP ingin grand coalition. Sebenarnya PDIP ini kan partai yang golden ticket. Dia tidak mau berharap juga siapapun bergabung, Mbak Kania. Bahkan P3 menyodorkan cawapres bagi PDIP tidak ada kepastian juga. Silakan bergabung ke PDIP, tapi jangan paksakan Sandi untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Begitu juga PAN, silakan bergabung, tapi jangan pernah paksakan Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar. Nah, begitu juga ada Perindo di partai non-parlemen, misalnya TGB, dan ada Nazarudin Umar. Begitu banyak cawapres potensial yang sedang dilirik oleh PDIP untuk menjadi pasangan cawapres Ganjar gitu. Dan ini cukup kompetitif. Dan Ibu Mega akan memutuskan ini adalah betul-betul politik last minute atau injury time menurut saya. Jadi tidak akan cepat, akan menunggu sampai dengan momen-momen terakhir, sementara waktu akan dibiarkan deadlock seperti sekarang ini. Tergantung dari Golkar gitu misalnya sekarang ya, tadi sempat disebut-sebut partai yang ditunggu-tunggu untuk bergabung. Tadi itu analisanya ya dari Bang Pangi gitu ya. Pak Nurdin melihatnya seperti apa? Apakah memang membutuhkan karpet merah tersebut untuk bisa bergabung? Seberapa besar peluangnya untuk bergabung dalam koalisi besar seperti yang mungkin diharapkan? Itu analisanya Bang Pangi ya. Nanti saya akan tanya ke Pak Nusirwan juga. Dalam politik itu apapun ya, ujungnya itu adalah bagaimana merebut kekuasaan. Sekarang kita membangun demokrasi kita dengan multi partai. Ya. Kekuasaan itu mesti direbut. Semua partai pasti menginginkan sebuah kekuasaan. Nah, oleh karena itu, ketika kita hendak merebut kekuasaan, pasti yang berbicara kepentingan. Nah, Partai Golkar tentu punya kepentingan. Nah, kepentingannya adalah di mana Partai Golkar mengharapkan dan telah menetapkan melalui Munas dan Rapimnas Pak Erlangga sebagai calon presiden. Alternatifnya adalah calon wakil presiden. Nah, oleh karena itu secara kalkulasi politik itu adalah memang tidak mudah untuk bergabung dengan PDIP. Itu terus terang saya katakan tidak mudah. Kenapa? Karena tadi itu mandat yang diemban oleh Pak Erlangga sebagai ketua umum Golkar dari seluruh kader partai. Nah, sementara kita tidak bisa juga memaksakan keadaan atau menciptakan karpet merah bagi sahabat kita dari PDIP, karena PDIP juga adalah satu-satunya partai yang memiliki golden ticket ya, dan itu ada, dan di sana juga demokratisasinya adalah di tangan Ibu Megawati, dan itu tidak salah, itu adalah mandat Kongres sehingga ada kewenangan pada Ibu Mega. Nah, oleh karena itu memang secara kalkulasi politik itu tidak mudah Partai Golkar untuk bergabung dengan PDIP dalam kerangka untuk menyatukan antara kepentingan PDIP dengan kepentingan Partai Golkar. Tetapi dalam politik itu tidak ada yang sulit ketika kepentingan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Ketika kepentingan itu bisa nyatu, kepentingan bersama bisa diwujudkan, maka pasti ada deal di dalam sebuah peristiwa politik. Nah, tapi saya katakan bahwa Golkar di mana sampai saat ini tidak bergeming sedikit pun terhadap Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Itu adalah ketetapan Partai Golkar, dan yang bisa merubah itu adalah Rapimnas, minimal Rapimnas atau Munas. Dan itu yang bisa melakukan adalah Pak Erlangga sendiri sebagai ketua umum Golkar yang telah diberi mandat oleh konstitusi organisasi. Begitu. Baik, tapi artinya sekarang aktif mencari begitu pasangan koalisi, apakah sudah cukup dengan koalisi yang ada sekarang ini atau kira-kira seperti apa yang kemudian membuat mungkin Partai Golkar sampai dengan sekarang belum membuat keputusan yang berarti? Ya, kita terus melakukan lobby-lobby politik untuk katakanlah menciptakan poros keempat, yaitu Golkar bisa dengan PAN, misalnya Pak Erlangga dengan Pak Zul, itu adalah salah satu alternatif. Dan itu sebenarnya kalau ada 4 poros, itu ada 4 capres, itu menyehatkan demokrasi kita, mencerahkan demokrasi rakyat, karena memberi beberapa pilihan alternatif kepada rakyat kita, dan rakyatlah yang berdaulat, sehingga kedaulatan di tangan rakyat itu bisa diwujudkan dengan memberikan suaranya nasional kita, pemimpin nasional kita, atau kepada 2 poros atau 2 pasangan. Itu menurut saya akan demokrasi bangsa kita dan betul-betul kedaulatan ada di tangan rakyat. Baik, kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali saya lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Pak Nusirwan kalau begitu untuk ikut berdiskusi begitu. Kalau kita bicara soal cawapres, artinya persamaan yang memang sekarang sedang dicari itu adalah posisi cawapres. Seberapa penting sebenarnya merahasiakan nama cawapres ini sampai dengan momen-momen terakhir?
Begini, kalau kita tinjauannya hanya dengan acuan calon pemimpin, presiden atau wakil presiden, itu sebenarnya bagi proses demokrasi tidak baik. Akan lebih bagus semua ini kita berikan ruang dialog. Sehingga kemungkinan-kemungkinan dan alternatif-alternatif itu di publik akan teruji dengan secara alamiah, secara proses politik di rakyat. Itu bisa saja tidak perlu harus terlalu cepat menempatkan posisi pada katakanlah sebutannya calon wakil presiden. Seperti yang kita lihat pada pemerintahan saat ini, itu pun berisi Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, presiden dan wakil presiden saat ini, terdiri dari berbagai partai politik yang direpresentasikan menduduki beberapa menteri di dalamnya. Sehingga sebetulnya tidak mungkin kita ini kayak PDI Perjuangan tidak pernah ada keinginan untuk berjalan sendiri. Tapi tentunya tinjauannya jangan terlalu cepat-cepat persoalan presiden atau wakil presiden. Kita masih banyak hal yang kita bisa lakukan kemudian hari. Ini membutuhkan dialog, membutuhkan kesamaan pikiran untuk membangun Indonesia maju ke depan. Jadi kalau pembahasannya hanya berkutat persoalan wakil presiden, tentu menjadi dialog itu menjadi tidak bermutu. Seharusnya tentu bahwa kita pun membuka berbagai kemungkinan untuk kita bersama-sama menjaga demokrasi dan juga nanti kelak kemudian adalah memimpin negeri ini bersama-sama secara gotong royong memecahkan problem-problem yang begitu banyak yang harus kita segera melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bersama Pak Kiai Ma'ruf. Jadi kalau misalnya akan baik dan semua itu membutuhkan dialog. Sekali lagi saya katakan semua itu membutuhkan dialog dan komunikasi politik. Cair saja tidak apa-apa, tidak perlu kita juga terganggu dengan kotak positioning wakil presiden, kemudian yang kita semua sudah tahu untuk calon presiden seperti yang kita ketahui bersama-sama, termasuk di antara di malam ini pun juga di TV ini muncul nama-nama untuk wakil presiden, ya tidak apa-apa. Jadi sebetulnya sekali lagi kami tidak ada pikiran untuk mengganggu, kita merayu seperti tadi Bung Panggi mengatakan, nggak adalah PDI Perjuangan itu untuk rayu-merayu, enggak, ganggu-ganggu juga enggak. Semua kita lakukan dengan wajar-wajar saja karena patokannya kita membutuhkan dialog, kita membutuhkan komunikasi politik baik untuk nanti memasuki pemilu, setelah pemilu bagaimana dan sebagainya. Demikian. Iya. Tapi bukankah sekarang kita juga perlu tahu siapa sebenarnya pasangan capres dan cawapres yang akan berkontestasi ke depannya untuk kita bicara mengenai masa depan Indonesia, Pak Nusyirwan. Bukan kita hanya ingin fokus pada apa sebenarnya siapa pasangan cawapres dari masing-masing. Tapi kalau kita bicara mengenai kebuntuan, tadi kan disebutkan seperti itu oleh Bang Panggi, seperti ada kebuntuan gitu, ada deadlock saat ini. Sebenarnya posisinya ini apakah memang dari parpol yang ada itu masih gamang? Paling tidak misalnya PDIP, apakah masih gamang dalam menentukan bacawa presnya? Bang Panggi. Iya, saya Mbak Fitri. Ya. Oke. Tadi agak kurang sinyalnya. Kalau saya mencermati ya kondisi deadlock ini mungkin bisa tidak terjadi kalau kemudian apa yang disampaikan Bang Nusyirwan pertama ya. Beliau kan mengatakan tadi bahwa kualitas kita itu diskusi kita tidak berkualitas hanya bicara soal positioning sebagai cawapres saja, menjadi persamaan kepentingan. Tetapi memang di dalam bangunan koalisi kita, lem perekat atau
lem perekat atau bangunan koalisi kita atau semen koalisi kita selama ini itu trennya lebih besar, DNA-nya transaksional, pragmatis, official seeking, mencari jabatan, posisi sebagai cawapres, sebagai menteri, apalagi ada kalender pemilu serentak, inginlah kadernya maju. Itu memang, tetapi idealnya memang harusnya membangun koalisi itu sudah mulai bicara tentang programatik, tentang ideologi, persamaan visi misi, legacy. Itu sangat ideal, Mas Nusirwan. Jadi tidak hanya kita bahas tentang akan klik ketemu, akan bisa kapal ini akan berlayar, apalagi kapal yang grand coalition-nya besar, tidak terjadi political barrier yang besar. Itu harapan kita, itu idealnya. Tetapi coba tanya sekarang jeroan seleranya isi perutnya ketua umum partai sama yang sekarang yang partai papan tengah, tanya isi perutnya atau jeroannya Golkar gitu. Mereka menurut saya titik persamaan kepentingannya tidak soal programatik, tidak soal ideologi atau soal tapi adalah official seeking, apa yang didapatkan gitu kalau berkoalisi dengan PDIP. Meskipun sebetulnya yang kedua adalah saya mencermati wajah baru PDIP ini, kita apresiasi, salut gitu. Dulu PDIP kan dianggap partai yang agak angkuh gitu, tidak mau berunding, tidak mau ketok pintu partai, tapi belakangan luar biasa. Dari partai yang terkesan nampaknya mazhab orang yang mengatakan, bukan saya ya, bahwa partai yang sebelumnya eksklusif itu lebih inklusif. Jemput bola, bahkan ada yang bertemu dengan siapapun gitu, lebih artinya mau ketok pintu partai-partai seperti Demokrat, lebih rendah hati gitu. Dan ini apa sebetulnya keinginan dari PDIP untuk melakukan itu, padahal PDIP itu sendiri sudah punya golden ticket, dengan siapapun tidak terlalu penting lagi sebetulnya. Karena memang inilah mungkin semangat kepal tangan persatuan itu, membangun Indonesia tidak bisa sendiri. Ini saya hormat gitu, saya salut gitu. Tapi pada konteks bahwa kalau seandainya memang bangunan koalisi atau lem perekat atau semen koalisi kita adalah betul-betul tidak transaksional, pragmatis, yaitu persamaan kepentingannya adalah pada ideologi atau programatik atau legasi atau persamaan visi misi Indonesia ke depan, isu-isu kebangsaan, ini sangat berkelas sekali. Tapi saya hakul yakin ini tidak akan terjadi. Ini hanya posisi jabatan sebagai wakil presiden yang akan menjadi penting gitu. Jadi yang bisa membuyarkan koalisi perubahan atau koalisinya KIB atau koalisinya KIR gitu ya. Yang bisa membuyarkan hanya soal goda-menggoda, hanya soal cawapres gitu. Nah, sepanjang tidak ada kepastian itu, ini tidak akan bisa dibuyarkan. Jadi kalau PDIP menggoda, siapa yang tergoda? Ya sepanjang ada kepastian sebagai cawapres itu akan tergoda. Iya. Baik, jadi sepertinya kita akan lebih lama lagi disuguhi gitu ya dengan rayu-rayuan dan juga goda-godaan seperti yang kita saksikan saat ini. Tapi kita waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Prime Time News.